Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 651. Di dalam mobil, Jasmine, sambil mengemudi, berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, kakek beberapa kali menanyakan Anda beberapa hari ini. Saya khawatir Anda tidak sempat menghadiri pesta ulang tahunnya. Saat Anda tiba, saya yakin kakek akan sangat senang." Charlie tersenyum dan berkata, "Aku sudah berjanji padamu. Tentu saja aku tidak akan melewatkan acara ini." "Ya," Jasmine mengangguk gembira dan berkata, "Orang yang paling ingin dilihat kakek hari ini mungkin adalah kamu." Jasmine menghela napas. "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kakek pergi menemui Dr. Simmons beberapa hari yang lalu. Dia telah berbicara dengan Anda dan memberitahu saya secara pribadi bahwa pesan ulang tahun ini adalah keinginan terbesarnya. Dia ingin kamu bisa berada di sana." Charlie tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian tertawa kecil. Dia tahu mengapa Tuan Moore terus membicarakan keinginannya untuk bertemu dengannya. Dia pasti telah melihat Anthony sebelum dan sesudah efek ajaib dari pil peremajaannya. Dia pasti memiliki harapan bisa mendapatkannya juga. Faktanya, bukan hanya Tuan Moore saja yang tidak dapat menahan godaan pil peremajaan. Semua orang tua di dunia ini pasti tidak akan tahan daya tarik besar dari pil peremajaan. Setelah menerima undangan, dia memikirkan hadiah apa yang harus disiapkan untuk Tuan Moore. Setelah diiklankan, Charlie menjelaskan orang seperti Tuan Moore tidak peduli dengan uang. Jadi sebaiknya dia memberinya pil peremajaan. Pil peremajaan tidaklah begitu ajaib bagi Charlie. Biaya pembuatannya paling mahal tidak lebih dari nilai ginseng ungu berkualitas tinggi berusia 300 tahun. Terlebih lagi, dia sudah membantu Liam, putra tidak sah dari keluarga Weaver. Untuk berterima kasih padanya, Liam menghadiahkan ginseng putih salju berusia 1000 tahun. Jika ginseng ini digunakan untuk membuat obat, efeknya akan jauh lebih baik daripada pil peremajaan. Oleh karena itu, memberikan pil peremajaan kepada Tuan Moore tidak hanya akan sangat membantu Tuan Moore, tetapi juga tidak ada biaya yang dia keluarkan. Saat ini, Jasmine berkata kepada Charlie lagi, "Tuan Wade, kakek mengundang banyak temanmu. Kamu bisa berkumpul dengan mereka nanti." "Oh," Charlie bertanya sambil tersenyum. "Siapa saja yang diundang?" Jasmine berkata, "Doris Yang, wakil direktur M Grand Group. Saya dengar dia memiliki hubungan yang baik dengan Anda." Charlie mengangguk. "Ya," Jasmine tersenyum kecil dan berkata, "Dia akan datang hari ini juga." Setelah mengatakan itu, Jasmine berhenti sebentar, dan kemudian berkata, "Kepala keluarga White dan keluarga Quinton. Tentu saja, tak diragukan lagi. Mereka selalu memiliki hubungan yang baik denganmu, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Itu benar." Jasmine menambahkan, "Kakek juga mengundang Liam, ketua Weaver Farmasi. Kudengar dia mendapat dukungan darimu." Charlie mengangguk dan berkata, "Liam adalah anak haram yang tidak pernah diterima dengan baik. Selain itu, ayah dan saudara tirinya telah menyakitiku, jadi aku menahannya." Jasmine mengerutkan bibirnya dan berkata dengan manis, "Tuan Wade, saya mendengar Anda meminta Albert untuk mengirim ayah dan putra itu ke Gunung Golmin untuk menggali ginseng." "Ya," Charlie berkata dengan ringan, "karena dia paling membenci Gunung Golmin, maka aku mengirimnya untuk memikirkan kesalahannya." Jasmine tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa mereka berdua memiliki kehidupan yang sangat buruk di Gunung Golmin. Mereka hanya bisa mendapatkan makanan jika mereka menggali ginseng. Beberapa waktu lalu, gunung itu tertutup salju tebal, dan ayah dan anak ini tidak bisa pergi ke gunung atau memetik ginseng. Mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Mereka pergi mencuri seekor ayam, tetapi mereka menangkap dan memukulnya begitu keras sehingga mereka tidak bisa bangun." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu memerhatikan ini? Bahkan aku tidak peduli dengan situasi mereka berdua saat ini." Jasmine tersipu dan berkata dengan sedikit malu, "Aku hanya merasa mereka berdua pantas untuk disalah-salahkan. Jadi aku benar-benar ingin tahu hukuman apa yang mereka terima. Aku bertanya lebih banyak." Charlie tersenyum dan berkata, "Apakah kamu juga memperhatikan sekelompok orang yang dikirim untuk menggali batu bara di Erit?
Jasmine sambil menjawab sambil tersenyum. Saya mengikuti kabar itu juga. Mereka tampaknya sangat dirugikan. Mereka pergi ke batu bara 12 jam sehari. Lingkungan kerja sangat keras. Intensitas kerja tinggi. Makanan tidak cukup. Saya dengar saat malam hari. Lebih dari memikirkan orang menangis yang sangat memilukan. Bab 652. Charlie tersenyum dan berkata, itu adalah harga dari menyakiti orang. Ya, Jasmine mengangguk berat dan berkata, orang-orang ini yang pantas mendapat hukuman. Saat berbicara, Jasmine sudah masuk ke villa keluarga Moore. Di halaman villa, Zeke, Graham, Albert, Liam, dan Doris sudah lama menunggu. Begitu Charlie turun dari mobil, mereka semua langsung mengelilinginya. Jasmine menghentikan mobilnya dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, duduk saja. Saya akan membuka pintu Anda. Charlie buru-buru berkata, jangan terlalu sopan. Aku akan turun sendiri. Jasmine buru-buru berkata, tidak, Tuan Wade. Anda adalah tamu terhormat hari ini. Kamu harus mengikutiku, atau kakek akan memarahiku. Jasmine segera mendorong pintu mobil, pergi ke pintu penumpang, dan membuka pintu. Charlie tak tersenyum berdaya, lalu keluar dari mobil. Dia merasa bahwa Jasmine sedikit rewel dan terlalu serius. Tetapi Jasmine merasa tiket ini sangat penting, yang membuat kakeknya sangat menghargai Tuan Wade. Pada saat yang sama, di teras di lantai 2 villa, Sean memperhatikan semua gerakan Jasmine dan Charlie. Sejak Jasmine pergi, dia telah menunggu di sini. Penasaran dan menunggu tamu terhormat yang dikatakan Jasmine. Dia sendiri juga memiliki tebakan. Tamu terhormat yang dijemput secara pribadi oleh Jasmine adalah seorang lelaki tua, sehingga kemungkinan saingan dalam cinta dapat sepenuhnya dia kesampingkan. Tapi tidak disangkanya, Jasmine menjemput seorang pria muda yang seusia dengannya. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah Jasmine turun dari mobil dan membuka pintu untuk pemuda itu. Sean bertanya-tanya betapa Jasmine begitu menghargainya sehingga begitu bertekad untuk membuka pintu bagi seorang pria muda yang berusia sama. Mungkinkah ini pria yang menyukai Jasmine? Apakah ini menantu terbaik yang dipedulikan oleh Tuan Moore? Sepertinya itu pasti dia. Memikirkan hal ini, wajah Sean sangat suram, hatinya penuh amarah. Dengan mata tertuju pada Charlie, dia melihat dari atas dan ke bawah pria aneh ini. Meskipun Charlie terlihat tampan, anggun dan tidak terkendali, dari sudut pandang pakaian, dia adalah orang yang sangat biasa. Sean memperkirakan bahwa pakaian dan sepatu di tubuh Charlie hanya bernilai beberapa ribu dolar. Beberapa ribu dolar sama dengan nilai memperlihatkan kaus kakinya. Pada pandangan pertama, orang seperti ini terlihat seperti pecundang buruk dan bau di jalanan. Mengapa Jasmine begitu mementingkan dirinya? Apalagi melihat sikap pemalu Jasmine seperti wanita kecil. Dia tidak perlu menebak lagi. Jasmine pasti terpesona oleh pecundang ini. Tinju Sean mengepal erat, dan kekuatannya begitu kuat sehingga seluruh buku-bukunya tajam. Segera, dia merasa amarahnya harus dilampiaskan. Dia mengetuk jendela dan berteriak, sial, dari mana asal pecundang bau itu? Kamu berani merebut seorang wanita dariku. Benar-benar mencari kematian. Bab 653. Beberapa tamu di sekitar tiba-tiba melontarkan pandangan ragu. Tidak mengerti mengapa Sean tiba-tiba menjadi marah. Sean memandang mereka dengan dingin dan berkata, apa yang kalian lihat? Pergi. Melihat para tamu ini menoleh satu demi satu. Tidak berani melihat ke dirinya sendiri. Sean memasang wajah muram dan melambai kepada Cain yang tidak jauh dari situ. Cain mendekat dan bertanya, Tuan Muda Webb, apa perintahmu? Sean menunjuk ke Charlie, yang berdiri dengan Jasmine di halaman. Dia menggeram dan berkata, periksa identitas anak ini. Aku ingin tahu siapa dia. Cain melirik ke arah jari Sean. Ketika dia melihatnya, matanya langsung terbelah. Itu Charlie. Dia mengenalinya. Saat itu, mengapa putra tercintanya Markus diukir di dahinya dengan pisau oleh Albert? Adalah karena dia menyinggung Charlie. Jika bukan karena Charlie, Albert tidak akan menyakiti putranya. Albert hanyalah algojo, dan Charlie adalah pelakunya. Dahi putranya diukir dengan kata brengsek menyedihkan dan menjadi bahan tertawaan warga Aurus Hill. Ketika dia memikirkan hal ini,
Dia tidak sabar untuk menelan Charlie hidup-hidup. Namun, dia tidak bisa memprovokasi Albert. Dia hanya bisa menelan amarahnya dan tidak berani melakukan apa-apa. Memikirkan hal ini, dia menggeram dan berkata, "Saya tahu orang itu. Nama Charlie." Sean bertanya dengan dingin, "Apa asal-usul orang ini? Beraninya menyentuh wanita yang saya suka. Saya pikir dia bosan hidup." Melihat Sean sangat tidak senang dengan Charlie, Cain sangat gembira. Segera menyadari ada kesempatan untuk membalas dendam. Jadi, Cain segera berkata kepada Sean, "Tuan Webb, Charlie ini adalah menantu sampah dari keluarga Wilson." Keluarga Wilson, hanya sampah keluarga di Aurus Hill yang berada di ambang kebangkrutan. Wajah Sean menjadi suram, dan dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu yakin dia adalah menantu dari rumahan?" Cain berkata dengan tegas, "Tentu saja." Setelah itu, dia menjelaskan lebih lanjut. Istrinya adalah Claire. Dia sangat cantik, banyak yang diam-diam menyukainya, tetapi dia memilih mengambil sampah ini. Setelah sampah ini datang ke keluarga Wilson, dia mencuci pakaian dan memasak, menyapu lantai setiap hari. Benar-benar seorang laki-laki rumah tangga. Dia berasal dari orang miskin. Orang-orang selalu menegaskan dia. Semua orang di Aurus Hill tahu pecundang ini. Gelombang kemarahan melintas di mata Sean. Sebelumnya, dia dan ayahnya curiga. Orang yang menyukai Jasmine kemungkinan besar adalah keturunan keluarga besar di Eastcliff. Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar tidak bisa bersaing. Tapi tidak terbayangkan, yang disukai Jasmine adalah menantu yang tidak berguna. Menuntu rumahan, ini membuktikan bahwa Charlie ini sudah menikah. Tidak hanya limbah dan pecundang, tetapi juga pria yang sudah menikah. Jika Jasmine menyukai anak-anak dari keluarga besar Eastcliff, itu masuk akal. Namun, dia benar-benar jatuh cinta dengan pria yang sudah menikah. Ini tidak masuk akal. Ini menjadi mengesankan keras bagi dirinya. Dirinya adalah keluarga terkaya di selatan Sungai Yangtze. Tuan muda tertua dari keluarga Webb dengan aset hampir 200 miliar. Mengapa Jasmine lebih memilih rumahan dibandingkan dirinya? Bab 654. Jasmine terlihat lembut dan hangat padanya, namun begitu dingin dan keras terhadap dirinya. Ini sama saja menghina dirinya sendiri. Sean merasa terhina. Dia menggeram dan menatap Cain, lalu memberi tugas. "Cain, aku akan memberikan tugas. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tetapi jika kamu tidak melakukannya dengan baik, jangan datang menemuiku nanti." Wajah Cain membeku, dan dia berkata, "Terlepas dari perintah Tuan Muda Webb, Cain akan melakukan yang terbaik." Sean menatap Charlie di halaman, dan berkata dengan dingin, "Kamu bisa memikirkan caranya. Aku ingin kamu mempermalukan dan memberi Charlie pelajaran di depan Jasmine. Aku ingin mengungkapkan aibnya di depan Jasmine. Lebih baik lagi jika kamu bisa membuatnya pergi dari sini dengan melirik." Cain sangat bersemangat. Ini kesempatan terbaik untuk membalas dendam. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan penuh semangat, "Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan turun dan membahasnya." Pada saat ini, Cain sangat bersemangat. Dia telah menyelidiki sebelumnya bahwa Charlie mengandalkan beberapa trik Feng Shui untuk menipu beberapa orang kaya di Aurus Hill. Dia dihormati oleh banyak orang sebagai Tuan Wade, Albert, keluarga White, keluarga Quinton, dan bahkan keluarga Moore. Semua menganggap Charlie sebagai tamu terhormat. Charlie bukanlah orang yang Cain mampu tangani. Namun Cain berpikir, keluarga Webb berada di belakangnya sekarang. Karena Charlie telah mencium putra tertua dari keluarga Webb, tidakkah hanya butuh beberapa menit bagi keluarga Webb untuk membunuhnya? Sekarang Sean meminta untuk maju. Itu bukan hanya kesempatan untuk membalas dendam, tapi juga kesempatan untuk menyenangkan keluarga Webb. Bunuh 2 burung dengan 1 batu. Bunuh 2 burung dengan 1 batu. Dengan dukungan Sean, ditambah kebencian baru dan kebencian lama yang melonjak di hatinya, Cain benar-benar mendidih. Dia harus menggigit sepotong daging Charlie hari ini. Yang terbaik adalah membunuh Charlie secara langsung. Jadi, Cain segera berkata kepada Sean, "Tuan Webb, saya akan membahasnya sekarang." Pada saat ini, di halaman villa, Zeke, Graham, Albert, Liam, dan Doris
melihat Charlie datang. Mereka mengelilinginya dan menyapanya dengan hormat. Zeke, Graham, Albert, dan Liam semuanya memanggil Charlie dengan sebutan Tuan Wade, dan Doris yang memanggil Tuan Muda Wade. Selain beberapa dari mereka, Graham ditemani oleh gadis cantik yang penampilannya mengenakan gaun malam biru muda dan terlihat sangat menarik. Charlie melihat lebih dekat pada wanita itu, terkejut menemukan bahwa keindahan yang dimiliki dan dewasa ini adalah Aurora. Dia biasanya mengenakan pakaian olahraga. Dia berseru, "Aurora, kamu hampir membuatku tidak bisa mengenalimu dengan pakaianmu hari ini." Aurora tersipu ketika dia mendengar ini. Dia menggigit bibir bawahnya dengan ringan dan berkata dengan malu-malu, "Halo, Tuan Wade." Hari ini, Aurora datang bersama ayahnya untuk menghadiri perjamuan ulang tahun Tuan Mor. Dia sengaja mendandani dirinya dengan sangat dewasa, karena namun juga dia beberapa tahun lebih muda dari Charlie, dan dia masih kuliah. Charlie takut melihat dirinya sebagai saudara perempuan. Jika dia bisa berdandan sedikit lebih dewasa, mungkin Charlie akan menggerakkan hatinya. Charlie tersenyum padanya dan berkata, "Halo." Liam berjalan ke arahnya, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, "Tuan Wade, saya telah menunggu Anda datang ke Wafer Pharmaceutical untuk memeriksa pekerjaan. Saya ingin tahu kapan Tuan Wade punya waktu." Charlie mengulurkan tangannya dan berkata, "Wafer Pharmaceutical adalah milikmu. Kamu bisa mengelolanya sendiri. Aku tidak perlu memeriksa pekerjaanmu." Liam buru-buru berkata, "Tuan Wade, semua yang saya miliki hari ini diberikan oleh Anda. Jadi segala sesuatu tentang Wafer Pharmaceutical juga milik Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, hanya satu kalimat, Liam pasti melakukannya." Charlie mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Liam, baik sekali." Liam membungkuk dalam-dalam lagi. "Tuan Wade, inilah yang harus saya lakukan." Pada saat ini, terdengar suara teriakan. "Oh, apa ini? Ini benar-benar aneh." Sekelompok orang besar Aurus Hill mereka berlutut dan menjilat pecundang sampah. "Apa kalian buta? Atau mulut kalian tidak berasa? Jadi ingin menjilat kotoran?" Bab 655. Tidak ada yang menyangka Cain akan seberani ini. Entah datang dari mana, dia mengejek beberapa orang terpandang. Kata-katanya bukan hanya mengejek Charlie, tetapi juga menertawakan orang-orang yang menghormati Charlie. Pada saat ini, mata Albert hampir terbakar. Dia menatap Cain dan memarahinya. "Hei Cain, apakah kamu sedang mencari kematian? Apakah kamu ingin aku menulis di dahimu seperti anakmu? Berapa banyak kata yang ingin kamu ukir?" Charlie menatap Cain dengan wajah muram, dan tiba-tiba menyadarinya. Ternyata orang ini adalah ayah Markus. Markus, generasi kedua yang kaya dengan mulut penuh kemiskinan, berlaga menindas di pemandian air panas Champs Elysees. Lalu dia meminta Albert untuk mengukir kata menyedihkan di dahinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ayahnya akan berani mengganggunya di pesta ulang tahun keluarga Mor hari ini. Cain menatap tajam ke arah Albert saat ini, dan berkata dengan dingin, "Albert, jangan berlaga di depanku. Apakah kamu kira aku benar-benar takut padamu?" Setelah itu, dia menunjuk Charlie dan berkata dengan kejam, "Aku benar-benar tidak mengerti. Sampah bau sepertimu, pecundang yang menumpang hidupnya, bisa muncul di sini. Dipuji sebagai Tuan Wade. Ada apa? Apakah kalian semua buta? Apa kalian sudah tapi tidak bisa pecundang bau macam apa dia?" Semua orang marah dan mereka semua ingin melakukan sesuatu pada Cain. Tetapi Charlie menghentikan semua orang dan berkata dengan ringan, "Semuanya, hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Mor. Tidak perlu membuat masalah besar dan membuat orang lain tertawa." Charlie tersenyum dan berkata lagi kepada Cain, "Saya berpikir sebelumnya, keterbelakangan mental seperti apa yang dapat mendidik seorang putra seperti Markus. Hari ini saya melihat Anda. Akhirnya tahu jawabannya." Setelah jeda, Charlie berkata lagi, "Nasib putra Anda bisa menjadi contoh. Jadi saya menyarankan Anda untuk tetap rendah hati dan tidak terlalu membuat malu di sini. Kulit di dahi Anda sudah berkerut. Ukiran kata-katanya tidak bisa halus. Beda dengan dahi anak Anda, ukirannya halus." "Kamu," dada Cain naik turun, menunjuk ke arah Charlie dan marah padanya. "Hei,
Aku akan memberikan kesempatan untuk hidup, selama kamu mau patuh dan berlutut sekarang. Aku juga akan mengukir kata-kata pecundang menyedihkan di kepalamu. Atau aku akan membunuhmu. Charlie berkata dengan jijik. Siapa yang memberi kepercayaan pada dirinya sendiri bisa membunuhku? Cain mencibir dan berkata, kamu hanya berani menjadi begitu sombong dengan mengandalkan Albert, seorang gangster sampah. Tetapi sekarang saya berdiri di belakang keluarga Webb. Albert bahkan bukan anjing di depan saya. Hanya dengan sinkronisasi tangan, saya bisa membunuh sampah seperti kamu. Albert marah dan berusaha menyerang Cain. Tapi Charlie berhenti dan berkata sambil tersenyum. Cain, tuanmu sepertinya tidak baik. Dia membiarkan anjingnya menggigit orang. Tetapi dia tidak muncul. Bagaimana jika anjingnya memukul sampai mati? Cain mencibir dan berkata, kamu, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu siapa kamu. Kamu hanya menipu orang-orang dengan hal-hal misterius itu. Orang-orang ini masih dalam kegelapan. Ketika mereka kembali ke akal sehat mereka tidak akan mengampunimu. Dia memandang Jasmine dan berkata dengan serius, Nona Moore, kamu adalah wanita yang kuat di Aurus Hill. Bagaimana kamu bisa tertipu oleh sampah semacam ini? Dan jangan lupa, pria ini sudah menikah. Dia adalah menantu yang tidak berguna. Jika Anda terlalu dekat dengan orang seperti ini, itu akan berdampak besar pada reputasi Anda. Jika semua orang salah paham, berpikir bahwa wanita tertua keluarga Moore di Aurus Hill sebenarnya menyukai pria yang sudah menikah, reputasimu tidak mudah mengecewakan. Wajah Jasmine menjadi masam. Dia sangat menyukai Charlie. Dan Charlie memang pria yang sudah menikah. Lalu apa? Saya hanya menyukainya. Apakah salah menyukai seseorang dari lubuk hatiku? Selain itu, bahkan jika dia benar-benar salah, apakah Cain perlu membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab ini? Namun, Jasmine juga tahu di dalam hatinya, dia tidak bisa marah begitu saja. Karena sekali dia marah, kemungkinan besar orang akan mengira ucapan Cain benar. Jadi, Jasmine menahan kemarahannya. Dengan wajah muram, kamu Cain kan? Kami tidak memiliki Anda di daftar tamu kami. Siapa yang membawa Anda masuk? Bab 656. Cain mencibir dan berkata dengan arogan, tentu saja Tuan Webb yang membawaku masuk. Sejujurnya, saya sekarang adalah anggota keluarga Webb. Sejauh yang saya tahu, tidak ada satupun dari kalian yang hadir, yang kekuatannya bisa dibandingkan dengan keluarga Webb. Apalagi jika semua digabungkan, mungkin belum bisa dibandingkan. Siapapun di antara kalian yang berani menyentuh saya, berarti melawan keluarga Webb. Wajah Cain penuh dengan kebanggaan saat mengatakan ini. Dia tahu bahwa selama dia menggunakan nama keluarga Webb, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Saat dia merasakan kebanggaan, dia tiba-tiba merasakan ada bayangan gelap melintas. Dan kemudian, wajahnya sudah terlihat. Hanya penanda tanganan di wajah, membuatnya terhuyung dan menghendaki. Ketika dia kembali berdiri tegak, dia menyadari bahwa yang memukulnya adalah Charlie. Charlie memandang sambil tersenyum saat ini, dan berkata dengan ringan, jika Anda tidak menyebut-nyebut keluarga Webb, saya tidak akan repot-repot memukul Anda. Karena Anda menyebutkannya, maka saya menamparmu. Beraninya kau memukulku, kamu mencari kematian. Cain tidak pernah berpikir saat menyebut nama keluarga Webb, dia akan mendapat tanda di wajahnya. Meskipun mengesankan itu mengenai wajahnya, ini sama saja dengan menamparkan wajah keluarga Webb. Dia Charlie tidak memiliki lebih banyak kemampuan untuk menipu orang. Tapi jangan lupa, yang dia singgung adalah keluarga Webb, keluarga pertama di wilayah selatan. Charlie sedikit tersenyum, mengangkat tangannya dan menamparnya lagi, dan berkata sambil tersenyum, kamu pikir karena kamu anjing keluarga Webb, lalu aku tidak berani memukulmu. Katakan, aku telah memukul anjing dari keluarga Webb. Keluarga Webb, jika kamu tidak yakin, beritahu tuanmu. Biarkan dia datang kepadaku. Sebenarnya, Charlie sudah berpikir sangat jernih di dalam hatinya. Albert dan yang lainnya telah menceritakan sebelumnya. Dan sekarang keluarga Webb mencari dirinya di mana-mana. Dia bukan hanya orang yang mengubah Kian menjadi binatang pemakan kotoran, tetapi juga orang yang menyukai Jasmine. Jadi, beri keluarga Webb sedikit waktu.
dan keluarga Webb pasti akan datang. Namun sekarang, keluarga Webb sudah melihat bahwa Jasmine menyukai dirinya sendiri. Bahkan alasan mengapa Cain berani melompat sekarang mungkin karena keluarga Webb ada di belakangnya. Dalam hal ini, dia hanya memaksa keluarga Webb untuk keluar. Apa yang harus dibicarakan dengan bajingan seperti Cain? Cain benar-benar akan marah. Dia dengan jelas menyebutkan bahwa keluarga Webb tidak mudah diprovokasi. Dan Charlie, dia ingin mati. Baik, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhinya. Sean, tuan muda kedua dari keluarga Webb, sedang memperhatikan kejadian ini dari balkon di lantai 2. Cain dengan sengaja berteriak, "Charlie, saya telah memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya adalah anggota dari keluarga Webb sekarang, dan kamu benar-benar berani memukulku. Apakah kamu tidak menghormati keluarga Webb?" Charlie juga sudah melihat ada yang mengamati di teras lantai 2 villa dari sudut matanya. Dia menebak bahwa Cain pasti ada di sana. Jadi, dia mencibir dan berkata dengan keras, "Apa itu keluarga Webb? Keluarga yang mendukung sampah sepertimu pasti sampah juga. Hanya sekumpulan sampah. Tidak pantas untuk muncul di depanku." Bab 657. Ketika Sean mendengar Charlie menghina keluarga Webb seperti ini, dia langsung marah. Jadi, dia segera berbalik dan turun, bersiap untuk bertemu Charlie. Pada saat ini, Jasmine memandang Cain, yang wajahnya memerah dan bengkak oleh Charlie, dengan wajah jelek, dan memanggil pengawal di rumah. Begitu pengawal itu tiba, dia menunjuk Cain dan memerintahkan, "Lempar orang ini. Jika dia berani masuk lagi, patahkan kakinya." "Ya, Nona." Ketika pengawal mendengar hal ini, mereka segera mengepak ke depan, langsung menahan Cain, dan melemparkannya keluar dari rumah keluarga Moore. Namun, pada saat ini, suara dingin dan suram tiba-tiba terdengar. Siapa yang berani mengusirnya? Dengan tangan di belakang punggung, Sean berjalan menuruni tangga miring demi sempit, dengan ketidakpedulian dan kemarahan di wajahnya. Sebelumnya, dia meminta Cain untuk menyusahkan Charlie dan mencegah Charlie naik ke panggung. Juga menamparkan wajah Charlie dan membuatnya kehilangan muka di depan Jasmine. Dia tidak membayangkan Charlie akan berani begitu sombong, tidak mempedulikan keluarga Webb sama sekali. Dia juga menamparkan Cain. Bukan itu yang terpenting. Yang paling penting adalah bahwa Charlie ini sangat berani sehingga dia berani menyebut keluarga Webb sampah. Itu tidak bisa ditoleransi. Ketika pengawal melihat Sean turun, mereka ragu-ragu untuk sementara waktu. Lagi pula, keluarga Webb dan putra mereka juga tinggal di keluarga Moore selama beberapa pengawal hari juga sudah lama mengetahui bahwa mereka adalah tamu keluarga. Cain tiba-tiba menunjukkan mata bersemangat dan berkata, "Tuan Webb, Anda harus membantu saya." Sean meliriknya dengan kesal, dan mengumpat dalam hati, "Sial, kamu tidak bisa melakukan hal kecil dengan baik. Apa gunanya kamu?" Jasmine juga mengerutkan kening dan bertanya, "Sean, apa maksudmu? Apa ini yang ada hubungannya denganmu?" Sean berkata dengan ringan, "Apa artinya? Cain menjadi bagian keluarga Webb. Dia datang bersama saya dan ayah saya. Jika Anda mengusirnya sekarang, sama saja Anda memukul wajah keluarga Webb." Kemudian, dia berkata kepada Charlie lagi, "Dan Anda, siapa yang memberi Anda keberanian? Siapapun yang berani memukuli Cain, berarti berani tidak menghormati keluarga Webb. Sekarang Anda segera berlutut dan menamparkan diri sendiri. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kasar." Baginya, meskipun Cain hanyalah seekor anjing, anjing ini hanya dapat dikalahkan oleh dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa memukulnya. Kalau tidak, di mana dia akan meletakkan wajah Sean? Kemana perginya wajah keluarga Webb? Charlie memandang dan bertanya balik, Apakah keluarga Webb Anda sangat hebat?" "Tentu saja," Sean berkata dengan seringai arogan yang tak tertandingi. "Keluarga Webb adalah keluarga terbesar di selatan Sungai Yangtze, dan juga yang terbaik di seluruh negeri. Beraninya kamu mengatakan bahwa keluarga Webb saya adalah sampah." Charlie menghina tersenyum, memandang Sean dari atas ke bawah. Belum lagi, orang ini memang terlihat seperti Qian, dan dia memang saudara dari Qian. Sebelum Charlie berbicara, Jasmine buru-buru melangkah maju dan berkata, "Sean,
Masalah ini diprovokasi oleh Cain terlebih dahulu. Jangan mempermalukan Tuan Wade. Tuan Wade. Sean kesal ketika dia mendengar Jasmine keluar untuk melindungi Charlie. Dan berkata, dia hanya pecundang. Beraninya dia disebut master. Jasmine maju ke depan dan berkata dengan ekspresi serius. Sean, tolong perhatikan kata-katamu. Tuan Wade adalah penyembah berhala. Dan aku tidak bisa menetapkan pelanggaranmu. Sean tidak pernah berpikir bahwa seorang wanita di antara dewi seperti Jasmine sebenarnya adalah anjing penjilat Charlie. Dia tidak bisa menahan teriakan kesal di dalam hatinya. Bagaimana orang ini bisa dibandingkan denganku? Akulah pria yang kamu bisa berlutut dan jilat. Kamu benar-benar buta. Bab 658. Memikirkan hal ini. Dia berkata dengan dingin. Jasmine, izinkan saya memberitahu Anda. Bocah lelaki bermarga Wade ini telah memukuli anjing keluarga Webb dan memarahi keluarga Webb. Bahkan jika Tuan Moore keluar untuk bersyafaat, keluarga Webb belum bisa memaafkan. Setelah itu, dia segera menunjuk Cain dan berteriak kepada Charlie. Berlutut dan bersujud pada Cain. Lalu berlutut dan bersujud 3 kali padaku. Saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda kali ini. Ketika Cain mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Kedua penanda tanganan tadi benar-benar tidak sia-sia. Tuan muda tertua sudah mulai membela dirinya. Jadi, Cain menutupi wajahnya, berjalan di depan Charlie, dan memarahi dengan arogan. Apakah kamu mendengarnya? Mengapa kamu belum putus asa untukku? Charlie jijik, dan tiba-tiba mengulurkan tangan, meraih leher Cain, dan langsung mengangkatnya di tempat. Sean tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dengan satu tangan, Charlie bisa mengangkat Cain, yang beratnya 150 hingga 160 pon, dengan kakinya menggantung di udara. Pada saat ini, Cain hanya merasa dicekik oleh kekuatan yang kuat, dan kakinya menendang-nendang di udara. Semakin dia berjuang, semakin dia terengah-engah. Charlie memandang Cain dan berkata dengan dingin, jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan mengukir kata menyedihkan di dahimu. Charlie melemparkannya ke tanah. Cain terbanting. Tulangnya hampir patah. Dia takut dengan kekejaman Charlie. Lalu merangkak ke sisi Sean. Dia tidak berani mengucapkan kata pun. Melihat ini, Jasmine menunjuk Cain tanpa basa-basi. Dan berkata kepada beberapa pengawal, apa yang masih kamu lakukan? Aku berkata, lempar orang ini kepadaku. Ketika pengawal mendengar ini, dia segera memaksa ke depan dan menyeret Cain ke atas tanpa mengucapkan kata pun. Cain buru-buru berteriak, Tuan, Tuan, Anda harus membantu saya, Tuan. Sean berpura-pura dengan erat. Ini benar-benar mempermalukannya dengan jelas. Bagaimana dia pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya? Kemarahan di matanya tidak bisa dicairkan. Dia menggeram dan berkata kepada Jasmine, apakah kamu tahu bahwa Charlie ini adalah pria yang sudah menikah dan menantu yang menumpang? Dan kamu ingin mengusirku demi dia? Jasmine berkata dengan wajah dingin. Tuan Wade adalah tamu terhormat di keluarga Moore dan salah satu orang yang paling saya kagumi. Anjing keluarga Anda tidak sopan kepada Tuan Wade. Bahkan jika itu Anda, saya akan melakukan hal yang sama. Wajah Sean semakin muram, menatap Jasmine dalam-dalam, dan kemudian mencibir pada Charlie. Dia kesal, menatap Charlie dan berkata dengan dingin, wah, kamu gila. Kamu berani begitu sombong di depanku karena Jasmine membelamu. Apakah kamu tidak pernah mendengar reputasi keluarga Webb dari Sudbury? Charlie tersenyum ringan dan berkata, saya memang pernah mendengar nama keluarga Webb. Ekspresi Sean tegas dengan sedikit penghinaan, dan dia berkata dengan arogan, senang mendengarnya. Tadi kamu memanggil keluarga Webb adalah sampah. Jika kamu tidak segera berlutut dan meminta maaf, keluarga Webb pasti tidak akan melepaskanmu. Charlie tersenyum ringan dan berkata, saya mendengar tentang keluarga Webb beberapa hari yang lalu. Ada seorang selebritas internet di TikTok yang mengambil kotoran lelaki tua di toilet rumah sakit, lalu dia bersekutu. Selebriti internet itu namanya Kian. Dia sepertinya adalah anak keluarga Webb, kan? Sepertinya anak-anak keluarga Webb benar-benar biadab. Bisa makan makanan menjijikkan seperti itu. Ekspresi Sean menjadi sangat jelek saat mendengar Charlie menyebutkan tentang saudaranya yang makan kotoran. Sial.
Ini adalah noda terbesar dalam sejarah seabad keluarga web. Pada saat ini, Albert ada di samping, meniru lelucon di internet, dan berkata dengan ekspresi berlebihan, "Sialan. Biadab." Kerumunan tiba-tiba tertawa bahak. Pada saat ini, ekspresi Sean seperti ingin makan orang. Bab 659. Sean murka. Dia mengepalkannya dengan keras. Dia menatap Charlie dan berkata dengan dingin, "Anak baik, kamu sendiri yang meminta kematian. Jangan salahkan aku tidak memberi kesempatan. Keluarga web tidak akan pernah membiarkanmu hidup." Charlie belum berbicara. Jasmine segera berteriak, "Sean, kamu berani." Sean berkata dengan dingin, "Mengapa saya tidak berani? Apakah kamu pikir keluarga web bisa tinggal di Aurus Hill? Saya katakan, di Aurus Hill, semua orang harus tunduk pada keluarga web." Wajah Jasmine menjadi dingin. Dan dia berkata, "Sean, kamu tidak diterima di sini. Silakan keluar." "Memintaku keluar." Sean melebarkan matanya, menatap Jasmine, dan berkata dengan marah, "Apakah kamu akan menendangku keluar karena pecundang bau ini?" Jasmine berkata dengan tegas, "Itu benar. Aku akan mengutarakannya lagi. Tolong keluar." Pada saat ini, sepupu Jasmine, Reben tiba-tiba muncul. Reben melangkah maju dan membujuk, "Hei Tuan Web dan Jasmine, apa yang kalian perdebatkan?" Melihat Reben datang, Sean buru-buru berkata, "Reben, kamu datang pada waktu yang tepat. Sepupumu ingin menendangku keluar karena membela pecundang ini." Reben melirik Charlie, merasa agak malu. Faktanya, Reben juga sangat menghina Charlie di dalam hatinya. Tetapi dia tahu kakeknya sangat percaya dan juga menghargai serta menghormatinya. Jadi dia tidak berani secara terbuka dan tidak menghormati Charlie. Melihat Charlie dan Sean berkonflik, dia tersenyum dan berkata, "Oh, ini hanya salah paham karena belum saling mengenal." Reben berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ini adalah Sean Webb, putra tertua dan cucu tertua dari keluarga Webb di Sudbury." Segera, dia buru-buru menjelaskan kepada Sean, "Tuan Webb, ini Tuan Charlie Wade, yang pernah menyelamatkan hidup kakek saya." Sean bersinar dingin dan berkata, "Dasar jelek, saya pikir dia hanya pembohong. Dia telah menyakiti anjing keluarga Webb dan bahkan menyebut keluarga Webb sebagai sampah. Saya tidak akan membiarkannya pergi." Kata-kata Sean belum selesai. Tuan Moore dan Donald berjalan dari villa. Ketika Tuan Moore datang, dia mendengar bentrok di sini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Jasmine, Reben, apa yang terjadi?" Ketika Sean melihat Tuan Moore datang, dia buru-buru berkata, "Kakek Moore, kamu datang tepat waktu. Jasmine ingin mengusir orangku karena membela Charlie ini. Dan Charlie ini kejam kepada keluarga Webb dan mempermalukan saya dan mempermalukan seluruh keluarga Webb saya. Anda harus..." Sebelum Sean selesai berbicara, Tuan Moore sudah berjalan 2 langkah dengan cepat, mengulurkan tangan ke Charlie, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Anda di sini." Sean dan Donald di samping tercengang. Mengapa Tuan Moore yang berusia 80 tahun begitu menghormati seorang pria yang sangat muda dan berpakaian biasa saja? Pada saat ini, Charlie memandang Tuan Moore dengan sedikit senyum, dan berkata, "Tuan Moore, saya kira Anda agak pucat. Apakah merasa sakit akhir-akhir ini?" Tuan Moore berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Wade benar-benar seekor naga dan burung phoenix. Anda dapat melihat kondisi saya secara sekilas. Sejujurnya, cuaca telah berubah beberapa hari yang lalu. Saya hanya flu ringan saja. Selain usiaku yang sudah tua, tampak sedikit lelah." Charlie berkata, "Karena tubuh Anda terlalu lemah. Obat yang diberikan kepada Anda terakhir kali untuk mengobati gejala dan penyakit tersembunyi yang telah menumpuk di tubuh Anda selama bertahun-tahun. Meskipun seluruh tubuh Anda telah pulih, namun itu belum benar-benar meningkatkan kebugaran fisik Anda." Tuan Moore buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Meski begitu, saya sangat berterima kasih atas rahmat penyelamatan hidup dari Tuan Wade. Jika bukan karena bantuan Tuan Wade, orang tua ini pasti sudah lama dikuburkan, dan dia masih hidup sampai hari ulang tahunnya hari ini." Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Saya menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Anda hari ini. Saya percaya itu akan membantu situasi Anda saat ini."
Ketika Tuan Mor mendengar ini, tangan dan kakinya gemetar karena kegembiraan. Hadiah ulang tahun, membantu kondisinya saat ini. Bab 660. Hadiah apa itu? Apakah itu? Mungkinkah pil peremajaan seperti yang Anthony minum? Dalam beberapa hari terakhir, Tuan Mor bermimpi mendapatkan kesempatan. Charlie memberinya pil peremajaan dan membuat dirinya bisa merasakan kembali pesona masa lalunya. Sehingga dia bisa hidup lebih lama dan membantu keluarga Mor melangkah lebih jauh. Namun, dia masih hidup sampai usia tua ini. Dia tahu satu kebenaran. Peluang sulit didapat. Dia tidak berani pergi ke Charlie untuk meminta obat. Khawatir Charlie akan menolaknya. Jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Menunggu kesempatan itu datang. Dia awalnya berpikir dia harus kesempatan itu datang saat cucunya Jasmine dan Charlie membuat kemajuan besar. Namun, mendengarkan kata-kata Charlie sekarang, dia merasa Charlie telah menyiapkan pil peremajaan untuk dirinya sendiri sebagai hadiah ulang tahun. Namun, dia tidak bisa memastikan. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan secara langsung. Dia hanya bisa menahan harapan besar ini di dalam hatinya, dan membungkuk kepada Charlie. Terima kasih, Tuan Wade. Donald mengerutkan kening ketika dia melihatnya, dan buru-buru bertanya kepada Sean di sebelahnya dengan suara rendah. Dari mana asal anak ini? Bagaimana mungkin Tuan Mor sangat menghormatinya? Sean berkata, Ayah, bajingan ini adalah tamu terhormat yang baru saja dijemput oleh Jasmine. Menurutku Jasmine sangat menyenangkan. Oh, Donald mengerutkan kening dan berkata, jadi orang yang kita cari adalah dia. Sean mengangguk dan berkata dengan getir, anak ini sangat arogan. Dia baru saja memukuli Cain. Dan Jasmine mengusir Cain. Apa? Donald berkata dengan marah. Kita yang membawa Cain masuk. Yang berarti kita telah secara terbuka mengungkapkan bahwa Cain adalah pelayan keluarga Webb. Anak ini tahu Cain adalah pelayan kita. Jadi dia berani melakukannya. Sean berkata dengan marah. Ayah, anak ini tidak hanya memukuli Cain, tapi juga menyebut keluarga Webb kita sampah. Dia bahkan mengolok-olok adikku. Aku ingin membunuh. Donald sangat marah mendengarnya. Dia adalah pewaris generasi kedua keluarga Webb. Dia akan menggantikan ayahnya, kakeknya Sean, menjadi kepala keluarga Webb. Namun, di Aurus Hill kota kecil ini, masih ada orang yang berani tidak menghormati keluarga Webb, bahkan menghina keluarga Webb. Dia tidak bisa menerima apapun yang terjadi. Jadi, Donald berkata kepada Tuan Mor, Paman Mor, pria ini memukuli Cain dan menghina keluarga Webb. Tidak peduli bagaimana Cain, dia tetaplah pelayan keluarga Webb. Martabat keluarga Webb tidak bisa diinjak-injak oleh siapapun. Untuk masalah ini, Anda harus memberi saya penjelasan yang masuk akal. Ketika Tuan Mor mendengar ini, dia sudah mengerti seluk-beluk masalah ini. Itu pasti karena Sean yang meminta Cain menyerang Tuan Wade. Kalau tidak, dengan reputasi Tuan Wade, bagaimana dia bisa menghadapi orang kelas bawah seperti Cain? Namun, masalah saat ini cukup sulit. Salah satunya adalah Tuan Wade, dan yang lainnya adalah keluarga Webb. Tentu saja, dia harus mempertahankan Tuan Wade dengan keahliannya. Tetapi keluarga Webb juga merupakan yang terkuat di wilayah selatan. Tuan Wade menyinggung mereka. Ini bisa sangat merugikan keluarga Mor. Namun, memikirkan pil peremajaan, Tuan Mor menghilangkan semua keraguan. Dia menenggelamkannya dan berkata dengan tajam kepada Donald, di kreatur Webb, Tuan Wade telah menyelamatkan nyawa saya. Di rumahku, tidak ada yang diizinkan untuk mempermalukan Tuan Wade. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.